Assalamualaikum. Kemarin kita udah bandingin, jejerin antara Big Bang Autophagy yang didapat dari Extended Fasting kelas berat dengan Autophagy kumulatif yang kelasnya lebih ringan tapi bisa dilakukan lebih sering. Nah, pakar secara mainstream condongnya lebih pada intermittent fasting yang secara ilmiah keamanannya lebih proven, lebih solid, terus faktor risikonya juga lebih rendah dan secara jangka panjang dipandang bisa lebih sustainable. Ada yang bilang intermittent fasting ini dikit-dikit lama-lama menjadi bukit gitu. Nah, tapi hati kecil kita tahu lah ya, yang kelas tipis-tipis itu diulang-ulang sering pun belum tentu juga bisa menyamai yang kelas Big Bang. Walahu alam. Kalau duit sih 10 dolaran 100 lembar, nilainya tentu 1000 dolar sama persis dengan yang 100 dolaran 10 lembar. Tapi kalau jurus fasting mestinya nggak sesederhana matematika SD kayak gitu. Kemarin kita analogikan tuh TikTok Jakarta Cikampek 11 kali, walau secara jarak 11-12 sama perjalanan Jakarta Surabaya, tapi realitanya ujung ke ujung ya dua hal itu nggak mungkin akan bisa sama. Nah, terus ada yang nyolek nih, kalau preferensi saya sendiri gimana? Nah, beberapa kali sebenarnya ini udah pernah saya sharing rezim fasting yang saya jalani selama 3 tahunan terakhir ini, tapi bolehlah saya sharing lagi, semoga berkenan, dan semoga bisa jadi bahan benchmark buat yang mau membanding-bandingkan. Ada sejumlah prinsipnya dalam saya mempraktekin fasting. Pertama, sebagai muslim yang sederhana ya, yang ilmunya boleh dibilang pas-pasan tiap kali puasa, yang fasting beneran nih, bukan yang semi fasting harian, itu insya Allah saya senantiasa menyasar beberapa hal. Pertama dan utamanya, itu tentu mengharap benefit spiritual, lillahi ta'ala gitu, demi mendapatkan berkah dan keridhaan Allah. Dan keduanya itu untuk mendapatkan manfaat kesehatan dan kebugaran. Terus ketiganya itu untuk pembelajaran, yaitu untuk diri saya sendiri dan handetolan nih khususnya kalangan generasi mendatang ya. Siapa tahu laku-laku yang saya amalkan itu bisa menjadi sumber inspirasi. Nah, karena itu misi dan tujuannya, maka fasting yang saya praktekin itu cenderungnya selalu dan selalu saya akan cari yang ada landasan syariahnya, yang ada kesesuaiannya dengan pakem dan ajaran dari guru-guru kami lah gitu. Dan realitanya yang diajarkan oleh guru-guru itu nggak ada yang beneran fasting kelas nggak karuan sampai 36 jam atau lebih. Walaupun sebenarnya ya kalau setelannya tepat, yaitu misalnya masih sifatnya water fasting pas malamnya, masih minum di jam-jam tertentu gitu, secara pakem syariah itu nggak menyalahi juga ya. Jadi dalam hal itu saya open minded lah ya, bukannya strict sama yang selama ini saya praktekin. Nah, cuma full disclosure, yang pernah saya praktekin maksimal cuma yang 36 jam aja, semi water fasting. Kalau yang kelas 48-72 jam itu saya belum pernah praktekin. Nah, prinsip lagi nih ya, karena alhamdulillah secara kesehatan umum saya nggak desperate, Anda perlu healing dalam aspek apa gitu ya, yang beneran urgen. Ada kecenderungan juga, saya itu pengen praktekinnya yang kelasnya nyata-nyata aman. Dan sustainability itu juga penting, karena soal laku fasting ini, niat saya ingin jadi bagian dari gaya hidup jangka panjang. Nah, tapi di sisi lain ya, setelah malang melintang praktek fasting beberapa tahun, makin kesini saya menyadari juga, kalau yang kelasnya intermittent kayak gitu, begitu udah gak kerasa berat lagi, dampak healingnya itu kayaknya butuh untuk lebih dioptimalkan lagi. Sehingga demi untuk mengoptimalkan laku-laku sehat, fasting yang saya praktekin pun saya selalu pikirkan untuk terus dipertajam. Garis besar penajamannya ada beberapa nih. Pertama, itu penajamannya dengan kombinasi sama jurus-jurus atau laku sehat yang lain yang sifatnya non-fasting. Antara lain nih ya, senantiasa menjaga positivity gitu, menjaga sikap positif, aura positif. Terus, menu dan porsi makan sehari-hari itu juga sebisa-bisa lebih terjaga. Disiplin rehat dan tidur juga dijagain sebaik-baiknya. Terus anti mager, nah ini agak kurang sih ya, perlu ditambah lagi yang ini. Tapi ya udah beberapa tahun saya niatkan dan saya monitor juga secara berkesinambungan. Kalau suplemen ya ini kadang-kadang ada juga sih, dan terus saya belajar juga tentang ini, tapi bukannya intens sekali dalam hal ini. Paling nggak itulah ya beberapa yang pokok. Selain itu, dalam hal fastingnya, walaupun kelasnya intermittent yang biasa, saya coba dipertajam sedemikian rupa sehingga nggak terlalu ringan. Contoh nih, kecuali keadaan khusus, saya senantiasa coba push di level 20-an jam ke atas. Bangun sahurnya cuma minum air gitu ya, atau makan apalah gitu yang minim banget. Keduanya, fastingnya itu dijejer 3 hari berturut-turut, model ayamul bid, sehingga terasa lebih impactful dari yang dulunya cuma di tiap hari Senin gitu. Sebulan dapat 4 hari, sekarang sebulan malah cuma 3 hari tapi berturut-turut. Nah, udah gitu di luar yang 3 hari berturut-turut itu, sebisa-bisa unlearning dengan makan bergizi yang biasa. Yang kadang-kadang rada ngepush lebih dari 3 hari berturut-turut, yaitu sampai 2 kali 3 dalam sebulan,
itu pas bulan Syawal saja. Dan yang paling rileks itu kalau Ramadan, cenderungnya durasi fasting sejatinya cuma 13-14 jam aja sesuai standar. Terus rileks lagi di bulan haji. Beberapa kali saya fastingnya cuma menyasar puasa Arafah sehari tok di bulan itu. Terus selama fasting itu ya udah aktivitas tetap seperti biasa dengan load yang gitulah. Pokoknya jangan sampai kelewat mager juga. Nah, dengan pengaturan yang seperti itu, hasilnya kayak gimana tuh? Ya kalau ditanya ada nggak yang bisa jadi viral se-Indonesia, kayaknya nggak ada sih yang sampai sejauh itu. Kalau secara umum, alhamdulillah sih, saya lebih baik ya daripada dulunya sebelum musim pandemi, saat saya masih jarang banget fasting kecuali pas Ramadan. Terus healing yang kelasnya rada wow, itu beberapa kali pernah saya alami juga dan saya sering. Tapi ya itu wow-nya untuk wow kelas mendekati umur kepala 6 gitu. Kalau dibandingin sama yang muda-mudi, ya mungkin itu masih healing yang kelasnya biasa-biasa aja lah, tapi lumayan. Kedepannya apakah ada rencana untuk laku fastingnya dipertajam lebih lanjut? Sejauh ini sih belum ada kepikiran rencana apa-apa, tapi insya Allah kapan-kapan kalau ada ide akan sharing lagi. Oke, sharing kali ini segini dulu. Sebetulnya saya pengen tahu juga nih ya, rata-rata yang pada rajin fasting di antara penonton sini, itu rajin fastingnya kayak apa? Nah, penonton lain mungkin juga ingin tahu tuh. Beberapa pernah ada yang komen ya, yang sharing, apresiasi dari saya, terima kasih atas sharingnya. Semoga sehat selalu, tapi kalau ada yang mau sharing lagi, lebih banyak yang mau sharing, silahkan aja nih. Makin banyak yang sharing, insya Allah itu bisa lebih membuka wawasan buat saya dan buat kita semua. Wassalam dan terima kasih.